Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sedang di Ramadan. Udah mulai rasa mana gitu ya pekerja. Yang ngomongin Ramadan, kalau ngomongin Ramadan kita nggak akan jauh dari yang namanya takjil. Baru-baru ini tuh sempat hangat di media sosial, yaitu war takjil antara agama Islam dan non-Islam gitu. Jadi para agama non-Islam ini mereka memborong takjil dari jam 3 di jam-jam dimana orang umat Islam ini lagi lemes-lemesnya, mereka memakai waktu itu untuk memborong menghabiskan takjil. Jadi pada saat itu ya umat Islam gak terima. Jadi langsung saja nih kepada Abang Bersita Zaka. Ya, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat sekali saya. Luar biasa. Dia masuk ke malam berapa ini? Ini direkamnya pas malam ke-10. Malam ke-10. 11 ya. Ya saya lihat ini soft masjid-masjid semakin maju. Wah, Semakin terdepan. makin terdepan. Seperti iklan-iklan itu. Semakin terdepan. Nah, ini Bang. Ya. Bagaimana pendapat Bang Gozi ini tentang fenomena war takjil di Ramadan 2024 ini yang melibatkan Muslim sama Muslim yang menjadi perbincangan di Indonesia saat ini? Ya, menurut saya bagus sekali itu menjadikan satu keistimewaan di Indonesia tersendiri. Kenapa menurut saya istimewa? Karena hal itu tuh nggak terjadi di luar Indonesia. Itu cuma di Indonesia saja. Itu kearifan lokal di Indonesia. Benar nggak? Ada orang non Muslim, gitu kan, ikutan beli takjil dan mereka rela menjadi jam 3. Bahkan mereka ada di antara mereka itu bahkan sampai rela-relain nggak makan takjilnya sampai ibu ada. Ada juga yang kemarin itu sempat saya scroll lihat gitu kan. Ada juga mereka yang bahkan sampai hafal doa buka puasa sampai Islam sekali. Tinggal masuknya aja gitu. Dikit lagi itu bisa masuk itu luar biasa sekali menurut saya. Dan itu menunjukkan bahwasanya Indonesia itu benar-benar negara yang toleransinya itu tinggi sekali. Walaupun ya ada mungkin di sosial media banyak sekali komentar-komentar yang mungkin saya nanti pas-pasca gantian telur kamu saya borong. Pas gara-gara ini jeruknya kita berikan secara jeruk. Ya kan itu semua kan sebagian daripada keharmonisan keberagaman agama di Indonesia ini, yang mungkin sebagian juga bisa menjadi ladang dakwah bagi umat Islam kepada umat Islam. Mereka kan yang sebelumnya takjil puasa masih lawan dengan Islam, karena ada fenomena ini, karena ada bumi yang baru ini, jadinya mereka jadi semakin orang Islam itu kayak gimana sih saya jadi kan jadi awalnya ada pikiran penasaran gitu sama orang-orang Islam itu nantinya tuh nanti kayak gini, berarti pagi ada makan pagi nggak, sahurnya sama kayak orang yang misalnya orang Kristen atau puasanya orang Hindu atau puasanya orang agama yang lain kan pastinya ada puasa juga kan ya. Pastinya itu kan menjadikan mereka tertarik untuk belajar Islam. Itu ketika mereka punya ketertarikan terhadap itu, artinya kita punya potensi untuk menjerumuskan mereka menuju jalan yang benar. Itu tujuannya sangat bagus sekali. Dan juga selain daripada itu, ya itu sangat ya mungkin bagi umat Islam ya ada pendidikan ya ada apa petakjilnya ya mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah bersedih karena memang Rasul saja memerintahkan kepada kita untuk sederhana ketika berbuka puasa seadanya. Rasul aja kan berbukanya cuma dengan air putih dengan kurma, kadang juga kurma, air putih, air ganja itu doang, ada sampul harus boleh borong kayak gini. Gak kebayang ya kalau di dalam Rasul itu ada goreng. Nggak kebayang kalau zaman Rasul ada goreng banyak, ada jalan kita pikir borong-gorengan. Aku lah nggak bayang, nggak kebayang sih, nggak kebayang. Itu lucu sih.
ya mungkin baru saja terjadi tahun ini ya, itu sangat Mungkin biasa, Masya Allah gitu. mungkin pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tapi belum sempat booming ya. Ya cepat booming. Jadi menurut saya itu ya Masya Allah luar biasa, ini bulan Ramadan, bulan berkah, dan benar-benar berkahnya itu bukan cuma untuk agama Islam saja, benar kan rahmatan lil alamin, menjadi seluruh alam gitu, menjadi orang semua orang Islam dan semua seluruh manusia dan tubuh itu mendapatkan manfaatnya dari agama Islam biasa sekali, luar biasa kok. Jadi Bang, menurut Bang Gozini, apakah keikutsertaan non-muslim dalam bertakjil ini menunjukkan toleransi gitu beragama yang kental di Indonesia? Ya tentu saja kalau menurut saya sejauh pandangan saya sejauh ini, karena saya juga masih orang biasa saja, bukan orang top, bukan profesor, bukan dokter, saya masih mahasiswa seperti itu yang tiap hari sudah sekolah tinggi, sekolah top gitu kan. Ya menurut saya itu sangat menjadikan atau apa ya, menjadi mungkin pandangan terhadap negara Indonesia ini bahwa toleransi di negara Indonesia itu tinggi. Walaupun mayoritasnya muslim, Mayoritasnya muslim, tapi kan benar-benar tinggi gitu. Coba lihat aja, ini orang muslim ada kajian ya, ini anak ini sih, tapi nggak apa sih. jadi yang itu Ya memang kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu. Ada kajian umat muslim yang jaga umat muslim, pastinya kan nggak ada yang jaga. Ada umat yang agama lain, misalnya ya sebut saja umat Islam kan, ada yang tentunya ada sembahyang dan sebagainya, jaga sama umat muslim. Itu kan salah satu hal bentuk toleransi yang tinggi, walaupun ada sedikit ya problem di situ ya mungkin, tapi kita kita kesampingkan untuk problem itu menunjukkan menurut saya bahwasanya di Indonesia ini toleransinya itu sangat tinggi. Orang Kristen itu kita jaga ini waktu mereka lagi sembahyang biar nggak ada dari orang. Jadi benar-benar apa yang saya bilang tadi, rahmatan lil alam itu benar-benar terjadi di Indonesia. Bukan cuma untuk agama Islam, tapi untuk semua agama. Ya Allah, dan kita harus bersyukur di Indonesia karena aman-aman saja tanpa ada konflik di daerah ini. kadang di negara lain yang lebih masalah agama Islam. Kami bersyukur dan terus berdoa semoga Indonesia teramanan, dan kita juga terus berdoakan di saudara-saudara kita di negara-negara lain yang mungkin menjadi apa ya, di sana itu terjadi konflik karena ya itulah ada yang kalau kita Ini membagi dirasa kali ini antara muslim dan non muslim di sosial media tentang takjil. Pendapat Bang Gozini, apakah akan terjadi perpecahan atau gimana? Menurut saya, menurut saya ini menjadi perspektif diri saya pribadi yang sangat awam. Ya, kemungkinan terjadi perpecahan itu seperti itu tidak mungkin. Karena apa? Karena ketika orang selain orang Islam itu berburu takjil gitu, pendapatan UMKM di sekitar kita itu semakin menambah. Iya kan? Bukan cuma orang Islam yang beli takjil, ada orang-orang Islam, orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu dan lain sebagainya ikut berburu takjil, menikmati takjil, ikut membelinya, berarti kan ikut menghidupi orang yang kita beli itu kan ya nggak mungkin dari perpecahan menurut saya. Mungkin itu juga jadi bentuk toleransi juga ya Bang. Bisa jadi itu sangat toleransinya udah level Paling tinggi lah. walaupun antara beda agama, tapi kita dalam luar takjil harus juga silakan gitu. Kita tetap humble, tetap sesama. Misalnya ada kan kita udah pernah lihat di jalan-jalan sama sini lah, kan ada juga orang-orang non Islam sepertinya yang jual takjil juga, karena dia euforia Ramadan begitu
sangat meriah tiap sore itu, tiap sore tiap bulan Ramadan itu pasti ramai jalan penuh. Di pinggir jalan. Nggak pernah itu kalau jongkol penuh bulan puasa kalau sudah nggak mungkin, kecuali kalau ada satu minggu makan sendiri. Tapi kalau selain hari Ramadan ini, kalau hari Ramadan ini maksudnya pasti penuh gitu. Setiap hari ya. Setiap hari. Dan itu berlangsung tiap hari gitu. Penuh sekali, bukan tiap orang ada di dalam, ya semuanya pada dibeli gitu. Jadi pedagang-pedagang juga terbantu. Iya, terbantu. Dalam konteks lain kita Sangat terbantu. kita dulu-duluan nih. Duluan kita ada rasa tapi itu berlomba-lomba dalam kebaikan ya, kebaikan kita memberi takjil, kita menghidupi orang lain gitu kan. Kita apa namanya, ya walaupun sama itu banyak orang Kristen, kita lebih banyak dari mereka. Itu artinya kan kita juga ada semangat untuk bisa membeli jajanan yang kami kutip ya jajanan orang Muslim gitu ya. Ini yang lain ya apa ya beli nggak apa-apa, kita ikut itu aja sebagai kakak lumayan. Ya ini Pak. Jadi di ramadan kali ini terpantau dunia pertakjilan sedang tidak baik-baik saja. Apa solusinya? Yang tidak tidak baik-baik saja. Kalau menurut saya sih itu bukan tidak baik-baik saja. Itu sebenarnya lebih baik-baik saja. Lebih baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena rata-rata penjual takjil di Indonesia itu pasti orang Muslim, nggak mungkin ya. Orang yang dulunya nggak jualan, kita bisa lihat sendiri kan, orang yang dulunya nggak pernah jualan takjil, ketika bulan puasa tiba-tiba di depan rumahnya ada meja, tiba-tiba ada tuh ada es opor, es apa, es ini, gorengan, lengkap itu. Sama ada lagi satu takjil yang hanya itu kolak itu memang jajanan paling langka itu setahun sekali. adanya itu bulan Ramadan. Itu aja kalau nggak salah itu kalau kata guru saya pernah bilang katanya itu kolak itu berasal dari kata apa? Kolak kayu itu artinya itu apa ya? Artinya itu sangat rindu. Jadi ketika kita rindu akan kolak itu sekali menyangkal kolak hari ini berat saya. Jadi dia kan Saya namanya. jadi kolak banget ini. Jadi pengen makan kolak. Mana di kolaknya ini? Diborong sama bahaya. Ini Bang, Bang Bul sendiri ada pengalaman ya di Ramadan tahun ini atau Ramadan sebelumnya ngabuburit atau borong-borong takjil? Kalau saya sendiri ya karena saya ini beberapa tahun yang lalu, 5 tahun kebelakang itu di lingkungan pesantren, jadi kita jarang berburu takjil karena kita yang dikasih takjil biasanya. Banyak kita ngomong takjil, orang kita jadi beli takjil. Kita duduk, Berarti orang yang memberinya yang kurang. padahal kalau saya biasanya itu bukan membeli ya, kita jalan-jalan aja tiba-tiba aja mas kenapa bu ini buat buka puasa kerja aja itu ya di saku ini ada uang 10.000 nih, pengen beli apa gitu kira-kira masa bukanya itu lagi kan di pondok kan biasanya kan ada itu gorengan ini tiba-tiba ada nasi ini mas buka puasa ya ini ya kita buat pondok bagi kita teman-teman bareng-bareng rasanya itu ya nikmat. Mungkin dulu waktu SMA ya, kalau waktu SMA itu sering sih dulu takjil begitu ya sama teman-teman sama adik saya sendiri gitu kan orang sore kerja jam maghrib ya itu hasilnya itu untuk siasat aja naik motor itu bukan untuk apa siasat dengan waktu yang cepet terbang dia kan rasa gitu nahan motor gitu kan sambil jalan-jalan biar mana tadi enak
Udah mau maghrib baru ketemu lagi jam 4 sampai situ udah halal. Dan keduluan orang. benar orang siapa tahu diberi orang sana itu Iya, masih lah biasanya bisa jadi itu waktu jam itu bisa jadi ini dibantu juga sih sama teman-teman sebelah itu kan. Ya, jadi momennya mau sekarang kalau gara-gara ini ya. Karena platform sekarang itu sudah cepat jadi gampang banget suatu baru sepele langsung booming itu cepat. Lalu kan memberikan bikin TikTok Grup keluarga kawan sisinya seram lebih seram daripada polisi yang tadi bulan puasa itu ya kadang kita bawa nasi biasa siang hari itu kita kayak ngerasain bawa narkoba gitu. narkoba langsung saya ice ini mau masuk kemana? Waduh, diperhatiin dari ujung kaki sampai ujung pun. Perhatiin yang mana ini? Kok belok? Jadi gini Bang, apakah ketika seorang muslim itu mengetahui fenomena warna ini Bang, itu bisa membuat hati-hati mereka tertarik untuk memungkinkan mereka tertarik untuk masuk Islam? Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa kan ada cerita tadi kita keluarkan. Yang mungkin dari situ kita bisa melihat bahwasanya mereka semakin tertarik karena sekarang lagi viral dan bahasa, mereka jadi tertarik dengan kegiatan orang muslim itu kalau bulan puasa seperti ini ya apa saja sih kegiatannya itu maksudnya mikir nih jadi subuh apa hari kok nggak makan nggak minum gitu kan. Mungkin itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi apa namanya ketertarikan tersendiri menjadi kepada umat Islam dan agama Islam. Jadi mereka semakin pengen tahu nih, ternyata Islam itu punya apa sih ini kok sampai segitunya sih, kok juga kok hari lama banget nggak makan dan minum gitu sampai segitunya kenapa? Maksudnya ada semangat rasa sendiri gitu ya. Semoga dengan viralnya Warta Azil ini bisa menambah itu ya penduduk Islam kualitas umat Islam yang semakin kuat, semakin banyak dan kita bisa nanti pergi ke Al-Aqsa. Amin. Karena juga mereka adalah berjilbab supaya memborong tadi ya orang Islam. Ada dari itu viral juga gitu jadi kira orang Islam. Itu ada orang begitu. Ya itu menjadikan ciri khas yang sangat ya menarik sih. Kearifan lokal yang luar biasa yang hanya bisa ditemui di Indonesia. Gak ada di luar negeri, ada orang Arab kayak itu buat misalnya kan di rumah semuanya. Mana bisa? Jadi ini Pak, kira-kira apa motif muslim ini yang mereka sengaja untuk memborong semua takjil gitu? Ada motif banyak atau motif buruknya gitu? Saya kira ini kalau apa namanya pikiran busuk saya. Ini pikiran busuk saya nanti ada pikiran banyak. Kalau pikiran busuk saya itu pasti ada apa namanya akal licik bulusnya syaitan. Ya mereka pasti kena minum. Saya borong juga kalian tidak bisa terbuka. Tapi kan mereka nggak tahu kalau di masjid aja terbuka gratis. Itu makanya jangan orang Islam. Ya mereka ya ini borong aja jangan mereka tentang kaya. Orang Islam juga yang kaya kan. Mereka nggak tahu itu. Baru kalian doang yang tahu. Kamu kalian dulu. Nanti kita balas. Itu pikiran baik saya. Ya mungkin mereka juga ingin merasakan itu. Karena gimana ya? Kayak orang yang gengsi waktu anak kecil gitu, tau gak sih? Misalnya pertanyaan, antum punya tetangga sama-sama laki-laki kan, biasa main bareng atau apa gitu kan. Kamu beli sepatu mereknya misalnya A,
pasti temanmu juga pengen beli pengen beli juga sepatu kayak gitu, pengen baju koko bagus gitu kan, pasti juga pengen beli juga ya. Sama kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya ini aneh, punya teman orang Kristen, ajaklah dia jalan-jalan sekali-sekali gitu kan. Ajakin itu pasti itu beli, nggak mungkin ini, saya yakin pasti itu mungkin salah satu dakwah terselubung gitu. Bisa jadi dia orang terselubung seperti itu gitu loh. mungkin dari awalnya borong takjil bisa ashadu gitu. Kita borong takjil loh, ajak ke masjid. Ada juga kemarin diceritain sama teman kantor itu, ternyata ya di salah satu wilayah di Indonesia ini ada juga orang-orang Islam itu ketika di sebuah masjid itu ada pengumuman akan dibagikan apa ya kayak santunan untuk yatim. Ya kebetulan orang yang di sini ya yatim muda gitu kan. Ya emang mesti lain masjid pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Karena teman saya ini terus kan tanya sama teman saya yang di sini kan, terus nanti gimana kita ceritanya? Dia bilang, lu ikutin aja daripada kayak gimana. Sama teman saya ini aku sudah tinggal pergi. Terus dia tanya kan, kenapa ingin tinggal pergi yang berdua itu, yang orang ini yang itu aja ikut santunan gitu kan? Ya saya orang itu berbanyak orang yang tahu ya. Tapi gitu ya saya kita nanti kita coba ya masuk mereka. Ya udah gitu. Akhirnya ya luar biasa kan. Orang pada sini juga dikasih tahu juga yakinnya punya orang muslim ya. Jadi mereka yakin ya mereka juga yakin. Tapi itu mungkin salah satu mungkin toleransi dan mungkin ada orang yang tahu di sekitarnya bahwa orang Islam tapi mereka juga nggak kenal. Ya karena memang tahu juga begini. Itu mereka juga orang berkebutuhan untuk dengan uang tersebut mereka di sini juga. It's okay, bukan salah. Yang penting itu uang yang salurkan menjadi uang untuk kebaikan masyarakat umat dan kehormatan Allah dan sebenarnya kehormatan luar biasa. Alhamdulillah kita masuk. Jadi sebagai imam, sebagai imam Islam, apa sikap kita yang harus kita lakukan terkait keluar takjil ini? Apakah kita harus membalas di hari-hari besar mereka selanjutnya atau biarin aja? Ini mau bekerja atau mau tidak baik? Dua-duanya. Ya kalau pikiran jahat ya kita harus balas mereka. Jangan sampai jadi balas, kita borong terus mereka. Kita borong gitu apa namanya? Jeruk mereka kan Stella. Jadi bisa hidup. Kan bisa gitu. Ya itu pikiran mereka sih. Borong mulut. Ya kita tadi kan kita umat Islam. Iya. Terus selalu legowo, kalau kata itu legowo harus selalu ramah, tamat, juga saling menyayangi sesama. Jadi ya itu oke, nggak apa-apa mereka berontak itu apa gitu kan, mereka habiskan takdirnya terserah, kita juga udah dapat takdir gratis. Terus ngapain kita harus marah gitu kan? Kita nggak perlu membalas mereka dengan kejahatan yang sama. Katanya kan kalau dalam Islam nggak boleh ketika ada orang lain yang berbuat jahat seperti itu, kategorinya jahat nggak seperti itu. Nggak jahat juga sih, nggak sih. Tergantung pandangan orangnya. Tapi ada juga mungkin yang kepada orang Islam ini kenapa sih kok nggak paham sih kalau masa harus mencipta gitu larangan buatan. Misalnya gitu kan, itu kan ya kita sebagai kita harus tetap bisa menahan hawa nafsu. Katanya kan ada bulan puasa ini tetap harus bisa menahan amarah, bukan cuma bisa menahan lapar karena sejatinya ya orang yang puasa itu memang begitu, bukan cuma menahan lapar dan haus. Kata Rasul juga pernah kata bahasanya laisa shaum ini gimana hadisnya itu tadi shaum ini dilanjut wal atas ya pokoknya kalau seperti itu pokoknya intinya itu orang berpuasa itu ada loh orang yang berpuasa itu yang cuma lapar dan haus ya karena mereka tidak apa
tidak cuma menahan lapar dan dahaga doang, tapi tidak menahan pandangannya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak menahan langkah kaki menuju tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, tidak menahan jari-jarinya untuk mengerti sesuatu yang berbahaya di permukaan, tidak menahan matanya untuk melihat-lihat apa itu istilahnya yang jelek-jelek itu di TikTok. Ya, ini saja. Tidak aku lebih paham sebenarnya. Lebih paham gitu kan. Dan lain sebagainya itu artinya kan berpuasa itu memang benar-benar menjadikan diri kita itu lebih baik. Tujuan puasa itu aja sudah sangat jelas sekali agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam arti sederhana kan takwa itu kan taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala ini kan setiap hari kita harus terus berusaha bisa menambah ketaatan kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan daripada berperilaku yang dilarang oleh Allah. Intinya berpuasa. Jadi lanjut ke pertanyaan kita. Apa sisi positif dari fenomena warta ajil yang sekarang sedang menjadi perbincangan di kalangan orang-orang? Sisi positifnya kan nggak sih tadi sudah disebutkan itu berapa mungkin apa namanya konsep yang akan berkembang itu semakin meningkat juga apa menjelang dan dakwah secara tidak langsung bagi mereka gitu. Jadi kita mereka juga mungkin sebagai salah satu apa ya mempererat tali silaturahmi kita dengan mereka yang mungkin selama ini ada sedikit tendensi yang berlebih karena pilpres dan sebagainya itu kan. Jadi sekarang Ramadan ada kemenangan selalu damai kita jajan aja kita bawa semuanya kita jadi damai Indonesia dan juga aman. Ya muncul kedamaian menurut saya bagus gitu untuk apa namanya keamanan dan ketentraman di negara ini sudah gitu. Itu juga menunjukkan kalau di Indonesia itu dalam konteks apapun tuh kita perlu bertoleransi. Iya, sangat toleransi sekali. Ya, senggol dikit macam betul kan bang. Senggol dikit ditabrak. Itu sebenarnya beberapa energi positif yang muncul ketika ada fenomena takjil Nomor satu bangsa. itu bikin apa namanya? Judulnya nanti Takjil bangsa. Ya jadi gitu Pak, untuk kita pembahasan kita malam ini. Nanti mungkin materi-materi selanjutnya atau kesempatan berikutnya kita ketemu lagi. Siap. Terima kasih Pak Gus. Sama-sama. Mungkin ada sedikit kata-kata bagi teman-teman sebelah gitu kepada mereka. Bagi teman-teman sebelah jangan lupa Mas selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sharing-sharing mengenai warta takjil atau takjil ini sebagai pembentuk bangsa. Mungkin sebagai umat muslim kita dalam ranah apapun itu kita bisa bertoleransi gitu. Jangan ada pecah belah sedikit apapun itu di antara kita. Itu saja yang bisa kita sharing-sharing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.